Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Desi Atina Putri dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1B. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang penetapan prioritas program pada mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Planning 5 Southeast Europe Energy Dialogue with Thessaloniki pada tanggal 2 sampai 3 Juni pada tahun 2011 disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kawasan industri atau kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan aktivitas industri dan pariwisata sangat membutuhkan dukungan infrastruktur bidang PUPR. Tanpa infrastruktur bidang PUPR, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak akan dicapai. Berikut merupakan kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama, yaitu fungsi. Merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua, yaitu lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun. Tempat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga, besaran atau volume pekerjaan. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai pada konsumen. Yang terakhir yaitu besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi, di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Berikutnya yaitu manfaat keterpaduan. Tujuannya yaitu untuk menghindari atau mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutuality benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefits atau manfaat ganda. Berikut adalah gambar di layar merupakan jumlah kawasan yang tertuang pada gambar adalah program pemerintah pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Analisis yang selanjutnya yaitu analisis Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kepenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian
intuitif yang baik. Secara konsep, GSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Analisis yang terakhir yaitu analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariable. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis cluster. Yang pertama, untuk mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariable yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau center kelompok. Berikut adalah jenis analisis cluster. Yang pertama, K-means cluster, atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster, atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.